apapun eranya, kami berharap rumah ini bisa bertahan abadi begitu ya sepanjang zaman ya. Dan bahkan makin ditinggali makin keren. Halo Suwarna People, apa kabar? Nah, saya Heni Meiliana selaku Sales and Marketing Director dari Suwarna Sutra. Kali ini akan bawa Bapak Yori Antar selaku arsitek dari Han Awals and Partners untuk mengulas tentang klaster Agra. Kenapa harus klaster Agra, inspirasinya, dan lain sebagainya. Yuk kita simak lebih lanjut. Jadi kalau Anda yang sudah menjadi pemerhati arsitektur, pasti sudah sangat kenal dengan Bapak Yori Antar ini. Nah, kalau untuk yang belum kenal Pak Yori, boleh kasih kita hint dikit, Pak? Bapak nih siapa dan selama ini gimana, cerita dikit, Pak? Saya Yori Antar, saya arsitek. Ya. Saat ini memang pekerjaan kami beraneka ragam. Ya. Kami juga mengerjakan proyek-proyek swasta, kami juga mengerjakan proyek-proyek pemerintah, baik pusat maupun daerah, tapi kami juga mengerjakan proyek-proyek bersama masyarakat adat. Oh, oke. Ya, jadi memang kami adalah arsitek yang memang senang berguru pada arsitektur tradisional Indonesia. Lokal, ya, Pak. Sebagai inspirasi bagaimana tradisi dan budaya itu bisa dibawa ke masa kini dan juga bisa dibawa ke masa depan. Sudah dari Sabang sampai Merauke dong ya, Pak? Ya, kurang lebih begitu. Udah keliling satu Indonesia nih. Iya. Iya, kalau boleh sedikit lagi cerita, Pak, pengalaman Bapak sendiri udah berapa tahun nih? Saya masuk jurusan arsitektur tuh tahun 82, lulus tahun 89. Siapa yang belum lahir? Jadi udah lumayan lama ya. Jadi pastinya sudah pengalaman banget ya, Pak? Ya, dan saya nggak pernah merasa toto waktu udah begitu berlari dengan sangat cepat gitu ya. Tapi saya merasa bersyukur karena banyak juga pengalaman-pengalaman yang selalu kami dapatkan sampai saat ini. Ya. Karena filosofi kami sebagai arsitek, kami ingin menjelajah. Kami ingin menjadi penemu, menemukan hal-hal yang sangat sepele, tapi paling tidak kita menemukan. Contohnya apa nih, Pak? Ya, kalau menemukan sekrup, ya itu kan penemuan, ya kan. Baut juga penemuan, ya. Intinya Indonesia itu sangat kaya dan sangat menginspirasi. Jangan sampai kita cuma jadi arsitek followers gitu loh. Jadi arsitek penemu begitu ya. Jadi kita selalu menjelajah dari satu tempat, belajar mencari inspirasi, menggalinya, dan bagaimana kemudian diterapkan ke dalam kehidupan kita di kota-kota besar yang umumnya memang modern begitu. Ya. Saya sebagai arsitek ya, saya sampai saat ini ya arsitek modern. Tapi inspirasi saya mencari dari hal-hal yang sangat tradisional juga begitu. Saya suka nonton tuh videonya Bapak udah menjelajah sampai ke kampung-kampung, ke dalam pelosok gitu ya, Pak? Iya, saya tidak hanya menjelajah ke kampung-kampung sampai ke pelosok, tapi kami juga selalu ingin menjadi bagian dari masyarakat adat dengan membangun kembali rumah-rumah adatnya. Waduh. Dengan membangun kembali rumah-rumah adat, saya secara nggak langsung saya belajar bersama mereka. Karena Indonesia ini punya dua jenis arsitektur, arsitek modern sama arsitek tradisional. Yang satu datang dari budaya modern melalui tulisan, melalui perguruan tinggi. Yang satu datang dari budaya lisan yang dilakukan secara bergotong royong. Nah, itu bedanya. Dan selama ini kita sibuk belajar arsitektur modern. Padahal kekuatan kita ada di arsitektur tradisional. Jadi Suwarna People ini adalah klaster terbaru kami, yaitu adalah klaster Agra. Kenapa Agra? Karena kita inspirasi dari bahasa Sanskerta, which is adalah bahasa lokal Indonesia, yang artinya adalah tertinggi atau puncak. Nah, boleh cerita sedikit, Pak, waktu mau dapat desain klaster Agra ini, inspirasinya dari mana nih, Pak? Lokasi ini, dan ini adalah kawasan perumahan, dan bagaimana nanti usernya umumnya anak-anak muda yang serba modern, serba praktis. Tapi kita jangan lupa juga ini berada di Indonesia, negara yang tropis ya. Saya juga selalu mempelajari bagaimana dengan lahan yang tidak terlalu besar kita bisa merencanakan sebuah rumah yang kompak begitu ya. Tapi juga terasa hangat, nyaman dihuni ya, Pak. Nyaman dihuni juga.
bagi keluarga muda itu juga tempat berkumpul yang sangat menyenangkan. Tapi secara tropical ini ada asas-asas tropical bagaimana umumnya arsitektur Nusantara kita, arsitektur tradisional kita itu rata-rata keunikannya ada di atap ya. Jadi oleh karena itu kami juga mengolah arsitektur yang ada di Suwarna ini dengan bahasa atap, bahasa naungan ya. Dan itu tentunya menjadi naungan sekaligus menjadi supaya rumah itu lebih sejuk, tidak terkena matahari langsung. Dan kami juga menerapkan prinsip arsitektur tropis, bagaimana rumah ini nggak harus selalu bergantung sama listrik. Ibaratnya kalau di siang hari ya rumahnya terang ya. Betul. Kalau misalnya panas ya tinggal buka aja jendelanya selebar-lebarnya, ajak cross ventilasi. Dan kami juga melihat bahwa orang Indonesia ini pada dasarnya manusia outdoor. Ya, manusia outdoor ini bukan manusia indoor. Kalau indoor tuh semua rumah serba bersekat. Ya. Itu khasnya orang Eropa begitu karena ada musim salju. Lalu kita nggak ada saljunya kan kita panas. Jadi konsep tata ruangnya kita cair aja. Gitu ya. Dan makhluk sosial ya Pak. Ya, makhluk sosial, butuh berkumpul dan sebagainya, dan termasuk juga bersosialisasi dengan tetangganya. Begitu. Dan tentunya di dalam rumah ini kita mempunyai kelebihan, kita mempunyai taman di depan dan taman di belakang. Betul. Ya, harus ada hijau, harus ada pohon yang sejuk ya, dan terasa rumah ini akan menjadi green. Begitu. Iya. Nah, itu juga menjawab isu global warming kita ya Pak, bahwa kalau tidak mulai dari diri kita sendiri untuk concern mengenai lingkungan, kenapa kita juga nunjuk orang lain gitu. Makanya kenapa produk-produknya Suwarna Sutra juga kita sangat konsisten bahwa tadi koefisien dasar bangunan kita jaga, koefisien luas bangunan, taman kita juga nggak hilangkan, bahwa kenyamanan juga nomor satu. Nah, singkat cerita, layout boleh cerita dikit Pak? Ya, layoutnya tuh umumnya kita rancang dengan cukup simple ya. Kamar tidurnya mulai dari 3 nih ya Pak? Kalau tipe rumahnya nih ada yang punya kamar tidurnya ada yang 3 ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kekuatan utamanya ada di ruang keluarga. Ya, ruang keluarga itu tempat keluarga selalu berkumpul, bertemu, dan menjadi tempat-tempat yang juga menyenangkan ya. Banyak cahaya, bisa lihat pohon, ya pohon jangan rumput aja ya, tapi benar-benar pohon yang taman rindang dibuat dari ya. Taman depan ataupun taman belakang ya Pak gitu ya. Dan juga kita lihat bagaimana rumah ini tetap terasa modern, terasa kekinian, tapi juga terasa ini rumah Indonesia begitu. Jadi kami menghadirkan karakter Indonesia ya, dengan tentunya dengan kombinasi material-material atau warna-warna yang menggunakan warna-warna alam begitu. Iya. Warnanya Bapak di fasad earth tone semua ya Pak ya? Iya, betul. Itu adalah warna-warna Indonesia, baik dari kayu, dari batu, ya, dari tanah dan sebagainya. Ya, warna-warna itu tuh apa biasanya warna gitu tuh jadi apa? Mencerminkan apa? Ya, mencerminkan hangat ya, Pak, ya? Mencerminkan bentang alam kita. Bentang alam kita. Bentang alam kita tuh luar biasa kaya ya. Kita punya beragam jenis kayu. Kita punya beragam jenis batu dan ribuan atau jutaan jenis pohon ya. Jadi bentang alam kita sangat kaya, flora fauna kita juga sangat kaya, arsitektur tradisional juga sangat kaya. Indonesia punya semuanya. Tinggal bagaimana kita bisa melihat itu apa tidak begitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari segi fiturnya nih Pak, spesifikasi rumahnya, apa sih Pak yang terbaru yang mungkin idenya beda daripada karya Bapak sebelumnya nih untuk di Cluster Agra ini? Ya, yang jelas tentunya kita juga memilih material-material yang tentunya bisa selain berwarna natural itu juga bertahan lama, mudah dalam perawatan ya. Jadi tidak banyak pernak-pernik ya. Tapi kami juga berharap nantinya rumah ini yang huni ini bisa menyusunnya sendiri, interiornya, pajangannya, dan kita membuat senetral mungkin sehingga ada yang senang lukisan ya, lukisan itu bisa pas. Yang senang ukiran gitu ya pas, yang senang tenun bisa juga masuk. Jadi kita membuat rumahnya secara general begitu bisa
nikmati siapa saja begitu. Dan tidak lupa karena iklim tropis juga, kalau untuk klaster Agra ini kami sudah siapkan kanopi untuk 2 carportnya, ada smart door lock, ada solar water heater, ada juga CCTV 3 titik, ada roof tank dan lain sebagainya yang menjadikan klaster Agra ini adalah premium. Ya, gitu Pak. jadi rumahnya tuh nanti bisa sustain gitu. Betul. Ya, bisa sustain, dan rumah yang bagus itu bagi saya menua dengan indah gitu ya. Jadi tidak begitu jadi terus tiba-tiba membosankan, atau saya berharap desain ini long lasting ya. Ya. Gitu. Oke, nah itu dia menua dengan indah. Ya. Kata-kata menarik ya. Jadi Suwarna People, buat saya klaster Agra ini kita sudah hampir setahun ya Pak siapin produk ini, bahwa memang banyak diskusi, banyak brainstorming apa yang terbaik untuk kita siapkan untuk Suwarna People pilih klaster Agra ini. Nah, di luar itu boleh cerita lagi Pak, kasih tips dikit deh Pak, cari rumah yang ideal tuh, yang nyaman kayak apa nih? Ya, tentunya rumah yang ideal bagi saya tuh rumah yang bisa tentunya ditempati banyak orang ya, dengan tetap memperhatikan bahwa mereka setiap orang itu punya karakter yang unik-unik ya. Betul. Yang punya keunikan juga, tapi mereka juga tetap bisa tinggal, bertumbuh dan bergerak di dalam rumahnya. Nah, tentunya harapan saya ya rumah ini semakin lama akan semakin indah, semakin lama semakin hidup, bukan semakin redup begitu ya. Jadi kita sudah memenuhi semua kebutuhan basic ya. Tentunya nanti tiap rumah pasti punya soul-nya sendiri-sendiri ya. Jadi ini menjadi rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga untuk mengembangkan jati diri. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, kenapa Suwarna People harus pilih klaster Agra nih Pak, Suwarna Sutra? Ya, kami merancang tipe rumah di Suwarna Sutra ini, tentunya kami menghindari yang namanya arsitektur berdasarkan tren ya. Apapun eranya, kami berharap rumah ini bisa bertahan abadi begitu ya, sepanjang zaman ya. Dan bahkan makin ditinggali makin keren. Waduh. Nah, tuh jawabannya dari Bapak Yuri Antar, arsitektur terkemuka dari Indonesia. So, apalagi yang ditunggu untuk Suwarna People, silahkan langsung hubungi kami dan tanya lebih lanjut untuk produknya. Kali ini kita kedatangan tamu Ibu Ria Hutari dari Han Awal and Partners Arsitek yang akan mengulas lebih detail lagi mengenai klaster Agra. Nah, lebih lanjut yuk kita kenalan. Yuk, halo Ria, thank you for coming. Halo Bu Heni, makasih udah diundang datang ke sini. Masih ingat nggak, Ria, dulu kenapa nih, inspirasinya apa klaster Agra itu? Untuk pasangan muda, ya keluarga pasangan muda, terus rumahnya juga yang compact, tipenya yang nggak terlalu besar. Ada 3 tipe, tipe 7, tipe 8, tipe 9. Terus untuk pasangan muda, keluarga yang baru menikah atau yang baru punya anak kecil gitu, seperti saya ya, seperti saya gitu. Nah itu, sampai waktu itu kita sempat diskusi, saya bilang target market kita nih sama nih, seumuran sama Ria. Jadi Ria inilah yang sampai detail banget ngedesain klaster Agra ini yang cocok sama umurnya ya. Umur saya, iya. Jadi saya seperti mendesain untuk diri saya sendiri gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang unik dari klaster Agra ini? Jadi kita mengakomodasi ruang-ruangannya dari ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur ya. Terus ada WFH corner juga. Jadi untuk orang-orang yang lebih banyak waktunya bekerja di rumah, juga untuk ibu rumah tangga mungkin yang seperti saya juga ya, sambil jaga anak bisa kerja di rumah gitu. Ada space-space untuk WFH corner. Terus untuk ruang-ruang tidurnya kita ada ruang tidur utama sama ruang tidur anak juga. Iya. Terus saya lihat desainnya Ria juga ada apa ya, balkon di depan dan di belakang ya. Ya, di belakang ini juga selain bisa jadi tempat jemur, juga bisa jadi taman ya. Iya. Open deck gitu ya. Bisa untuk duduk-duduk santai, untuk balkon duduk-duduk, atau untuk bisa area jemur juga. Iya.
Nah, apalagi sih yang menjadi kelebihan dari klaster Agra dari segi fasad nih? Dari segi fasad, seperti yang Pak Yori bilang, kita ada pakai atap-atap miring gitu, dan material-material yang digunakan juga material-material yang warna-warnanya earth tone dan mudah dibersihkan ya. Supaya kesan homey gitu, juga ya. Kesan homey. Kita kan pulang udah capek gitu, kalau lihat rumah rasanya udah langsung pengen istirahat gitu ya, Iya. supaya bisa langsung recharge ulang lagi dan siap menikmati siap menyambut hari esok yang baru. Nah, Ria sendiri maksudnya udah berapa lama nih pengalaman jadi arsitek? 14 tahun sih. Tuh, ya. 14 tahun pengalaman. Banyak dong desain-desain rumah ya? Iya, desain Oke. rumah, perumahan. Ya. Nah, kalau untuk atap sendiri nih saya tadi agak tertarik. Kenapa mesti asimetris? Selain karena lagi ngetren juga ya Bu, dan kekinian. Oke, supaya nggak monoton ya, Nggak kan monoton. selama ini selalu atap tuh ya gitu-gitu aja. Kita kadang pengen desain yang nggak sama seperti yang lain, agak spesial, tapi juga tidak aneh gitu. Dan jadilah klaster Agra ini. Gitu. Nah, itu tadi kita sudah dengarkan paparan dari Bapak Yori Antar dan Ria Hutari selaku partner kita dalam arsitektur klaster Agra Suwarna Sutra. Nah, untuk Suwarna People yang mau lihat realnya kayak apa, show unit kami sudah ready tiga-tiganya. Bisa dikunjungi 8.30 sampai 17.30 setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu.